Halo, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku semuanya, izinkanlah kami ikut menyampaikan pendapatnya. Nah, pendapat tentang apa, Baji? Nah, ya pendapat tentang wawasan atau bernuansakan ngelmu. Ada dua ya, ilmu dengan ngelmu. Ilmu itu ilmiah, ngelmu itu di atasnya ilmiah. Kenapa? Karena yang diolah adalah rasa. Kalau ilmu yang diolah itu adalah pikir manusia. Nah, kenapa ini penting? Ya pentinglah. Jadi bagi yang sudah berumur, sudah merasa tua, sudah distempel oleh masyarakat sebagai lansia, sadarlah bahwa saudara sudah tidak muda lagi, bahwa saudara harus berbuat baik, bukan malah jadi koruptor. Nah, ini orang beragama rame-rame jadi koruptor, berarti agamanya gagal total. Nah, itu. Agama dan kepercayaan itu sama saja. Di negeri ini nggak membedakan. Kenapa? Karena dasar yang dipakai adalah dasar negara. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bertuhan. Bukan beragama, bukan berkepercayaan. Karena apa? Agama dan kepercayaan itu adalah manusia yang bertuhan. Nah, ini banyak yang belum paham itu. Dulu itu nggak ada agama, ya kepercayaan. Dikemas-kemas dinamakan agama. Katanya kalau agama punya kitab suci. Nah, terus kitab suci buatan Tuhan, kapan Tuhan membuat kitab suci itu? Terus ngomongnya bagaimana pada manusia? Nah, ini yang harus dipahami, saudaraku. Jadi kembali lagi, ini adalah suatu pendapat, suatu argumen. Apakah benar dari, kalau kita sudah ngomong benar atau salah, dari sisi sudut pandang yang mana? Agama Islam bagi Kristen tidak benar. Kristen bagi agama Islam tidak benar. Karena sudut pandangnya lain-lain. Nggak ada kebenaran mutlak di negeri ini. Karena kebenaran hakiki adalah milik Sang Yang siapa? Ya, yang Maha Agung, yang Maha segalanya. Nah, itu. Terus orang menyebut, wah Tuhanku namanya Allah. Nah, Tuhanku itu namanya Yesus. Nah, Tuhan kok dinamakan? Nah, tanpa izin Tuhan kamu menamakan, itulah kelakuan manusia. Gitu loh. Itu hanyalah sebutan, saudaraku, untuk membedakan. Dari sisi syariat berlaku, tapi dari sisi makrifat tidak berlaku. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Esa Tunggal. Jadi Tuhannya orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Jawa, orang kepercayaan itu sama, bro. Gitu loh. Dari kajian makrifat. Kalau syariat dibeda-bedakan terus saling merasa unggul, dirinya merasa benar. Nah, itu realita. Makanya saudaraku perlu dipahami dan dicermati. Namun sebelumnya, perlu saya jeda dulu. Saya akan menyapa rekan-rekan. Mbah Legino.
pengajar penuntun Buddha Jawi Wisnu. Mas Nain Suryono, penuntun Sabto Dharma. Mbah Harjo dari Tuban. Nah, Mbak Legino, Mas Nain itu Surabaya ya. Mbah Harjo dari Tuban. Nah, ini kalau nggak salah ya, ini walaupun saya pernah ke sana cuman kadang ya lupa ya. Itu sedulur sejati. Ya mohon maaf kalau keliru, tolong dikoreksi. Ya namanya manusia. Mbah Sri Aji yang ada di Lamongan, Murti Tomo Waskita Tunggal, dan yang lainnya. Nah, itu adalah aliran kepercayaan. Sebenarnya sama saja karena konsep kepercayaan itu mendominasikan hakikat makrifatnya. Tapi kalau agama yang didominasikan syariatnya. Nah, ini banyak orang dipertentangkan. Kalau saya tidak, itu sebenarnya urutan. Kalau masih kecil, ya belajarnya syariat. Kalau sudah besar, sudah tua, ya belajarnya makrifat. Karena apa? Konsepnya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu merupakan satu kesatuan. Inilah gobloknya orang yang memisah-misahkan dan membentur-benturkan. Menjadi kacau pemahamannya. Makanya belajarlah saudaraku. Gitu. Nah, terus ini ada yang bertanya lagi. Nah, apa itu? Baji, apakah santet itu ada? Nah, kalau dari syariat karena nggak kasat mata, nggak kelihatan mata, karena orang syariat itu tertinggi penalarannya di panca indera, di logika pikir. Nggak masuk alam rasa. Padahal alam rasa itu akan mewujud pada kenyataan. Nah, kalau orang syariat dijak ngomong makrifat, gak gaduh bro, harus belajar. Kalau orang makrifat dijak ngomong syariat, ya sudah dilewati bro. Karena tahapannya dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, kembali lagi ada konsep nanding saliro. Semua menekankan kebenarannya dari akunya, dari sudut pandangnya. Padahal ada konsep yang namanya universal, holistik, menyeluruh. Nah itu. Kalau sudut pandangnya Islam, pakai Islam, ya monggo silakan, itu haknya. Tapi apakah itu benar bagi yang lain? Belum tentu. Sudut pandang Kristen, bagi Kristen silakan. Apakah benar bagi yang lain? Jangankan begitu. Islam sendiri itu terpecah-pecah dengan aliran. Ada Syiah, ada Sunni. Nah, yang gegeran terus-menerus saling membunuh, bahkan gak karu-karuan kenyataannya. Lihat itu, perang di Timur Tengah. Itu orang Islam semua, mengaku Islam. Wong Syiah sama Sunni aja gak rukun. Lihat Iran sama Arab, gak rukun. Di sini pun, di negeri ini juga begitu. Lihat Muhammadiyah sama NU. Ya kelihatannya rukun di permukaan dalamnya. Ya karena alirannya berbeda. Walaupun sama Islamnya. Konsepnya ini berbeda. Dan masing-masing merasa benar. Buktinya apa? Ya coba lihat kalau lebaran, puasa. Sering nggak sama harinya pada Islam. Itulah realita. Nah, konsep kepercayaan juga seperti itu. Ini sisi aliran ini dipaksakan ke sini, ini dipaksakan ke sini. Nah, kalau saudara main sebagai pihak, saudara akan mempertahankan keberpihakan saudara. Maksudnya apa? Kalau aliran sedulur sejati, nah sedulur sejati yang benar. Nah, karena kalau saudara belajar terus membenarkan yang lain, terus gimana? Kacau. Begitu juga yang lainnya. Nah, lain kalau saudara memandang dari sudut pandang yang holistik. Kenapa? Karena sesuatu semuanya itu butuh sandaran.
Sandarannya di mana? Nah, ini ada sandaran-sandaran khusus. Kalau saudara, semedi aliran kepercayaan, ada yang menyandarkan diri pada wetan. Wetan itu apa? Dari tembung kawitan, artinya menghadapnya ke timur atau wetan. Nah, ini kadang orang itu yang muda-muda itu nggak tahu wetan, nggak tahu kulon itu. Nah, ini. Bagaimana supaya tahu? Ya belajarlah gitu. Nah, ini harus dipahami dasar-dasarnya dulu. Karena untuk masuk ke alam makrifat itu harus tahu hakikatnya. Hakikat itu apa sih? Dunungnya harus tahu. Gitu loh. Dunung itu apa? Pemikiran yang mendalam. Konsepnya itu dalam sekali. Baru kamu bisa melangkah itu. Tapi kalau masih permukaan, masih menggunakan logika, nggak nutut bro. Gitu. Contohnya apa? Kamu bisakah menangkap angin? Mengatakan logika ada, tapi begitu disuruh menangkap, kamu nggak bisa. Itu yang angin. Apalagi bilang roh, bilang setan, jin, gak nyocok bro. Gitu. Makanya orang syariat itu juga banyak yang nggak percaya itu. Merasa dirinya benar. Tapi di syariat pun alirannya juga banyak bro. Dan semua itu pilihan dan semua itu isi dunia. Kembali lagi, warna yang kami sampaikan ini adalah sudut pandang holistik. Itu pun dari versi kami, versi saya. Bagi yang nggak suka, silahkan. Itu hak mereka. Dan saya nggak akan memaksakan. Karena ini adalah penalaran berkaitan dengan kajian rasa. Nah, terus kami bagaimana wadahnya? Ya kami wadah-wadah pada lembaga kajian hukum dan kajian masyarakat. Hukum kaitannya dengan hukum agama. Jangan dipikir oleh hukum itu perdata pidana. Enggak bro. Hukum itu juga luas, holistik. Hukum adat juga. Hukum luar angkasa. Nah itu hukum kegaiban. Itu ada. Gitu loh. Itu. Perkara kamu ngomong nggak ada, ya terserah itu hakmu. Tapi namanya hukum itu menyeluruh kalau dipandang secara holistik. Tapi kalau dipreteli hanya pidana. Nah, pidana itu ada pidana khusus, pitsus. Nah, kenapa saya paham? Saya ini pengacara sudah 35 tahun, bro. Bukan kemarin. Gitu. Dan saya ini juga dosen fakultas hukum. Yang puluhan tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun kemarin. Nah, itu. Artinya nggak ada unsur pamer-pameran. Ini adalah mengkaji dari sudut pandang mana saudara melihatnya. Nah itu ya. Sementara saudaraku pencerahan pagi ini dari Mbak Ji. Nah, ada yang menyebut guru Pak Ji. Terserahlah. Kamu nyebut guru, betul. Lah saya dosen lah guru. Nah itu. Monggo. Nah, kenapa ini perlu? Wawasan itu perlu untuk memberi pencerahan terutama yang muda-muda. Yang dia perlu banyak belajar. Karena kalau kami, itu sudah distempel lansia. Sudah masuk tataran kasepuan. Kasepuan itu wong sepuh, wong wis tuwek, bro. Nah, itu. Oke, sementara sekian dulu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kembali lagi etikanya tak ada gading yang tak retak. Barangkali ada salah tutur kata, kami mohon maaf selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu sagung dumadi. Salam waras, waras, waras saudaraku semuanya.